Oleh karena itu kita berharap bahwa ke depan kita ingin ini dilakukan sebuah langkah yang solutif, sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan produksi pertanian kita itu dengan air irigasi. Air irigasi ini bisa didapat misalnya dengan embung, sumur bor dan sebagainya. Nah, di sini itu masih sangat minim sekali, hanya ada 3 untuk yang irigasi pertanian, dan itu sangat jauh dari kebutuhan yang ada. Oleh karenanya kita berharap kalau pemerintah kabupaten, provinsi, pusat ini memberikan intervensi kebijakannya, menginjeksi kebijakan untuk percepatan kita pembangunan di desa kita untuk peningkatan ekonomi petani ini melalui sumur-sumur itu. Dan kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan, 4 sampai 5 tahun ke depan ada setidaknya 8 titik sumur bor, saya meyakini bahwa ikhtiar kita untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pertanian ini akan menjadi betul. Kelompok-kelompok pengrajin baru, petani-petani itu yang nebas. Jadi selain miliknya sendiri, juga nebas punyanya petani yang lain. Dari ini yang berapa persen petani tembakau? Petani. Kalau yang petaninya itu tadi 60 sampai 70% itu yang pasti tembakau. Selebihnya itu cabai atau yang lainnya. Tapi kan 2 misalnya yang besar sini tembakau sama cabai. Mata pencariannya memang ya, semuanya 100% petani ya? Iya, 90% lebih itu petani sini selain. Tapi kalau di itu ya semuanya itu kan meskipun yang pedagang pasti dia punya pertanian kalau di hari ini kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak? Ya, termasuk hari ini sebenarnya adalah panen raya tembakau yang ada di desa Sidodadi khususnya Sidowangi khususnya yang ada di dusun Mane Pancoran ya. Oleh karena itu kita hadir ke sini dalam rangka kita memberi paling semangat kepada petani kita bahwa jangan pernah lelah menjadi petani. Karena petani itu adalah kalau orang Jawa bilang ngeratani. Artinya kehidupan di dunia ini tidak lepas daripada kehidupan pertanian khususnya yang ada di Banyuwangi. Itu Pak. Prioritas pertanian di Banyuwangi sendiri Pak untuk tahun ini mungkin? Iya, sebenarnya kalau secara umum Banyuwangi adalah menjaga stabilitas pangan, jangan sampai kekurangan pangan, di samping dengan kita memberdayakan budidaya tanaman-tanaman yang lain termasuk tanaman sela, termasuk tembakau, tanaman buah-buahan, juga tanaman hortikultura, cabai dan sebagainya. Itu sebagai tanaman penopang. Tapi yang jelas secara umum Banyuwangi sudah menerbitkan namanya Perda LP2, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi samping kita menanam tanaman apapun, jangan sampai petani Banyuwangi atau masyarakat Banyuwangi kekurangan pangan. Di samping kita pengadaan sumur bor untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh petani saat ini, juga itu akan menjadi prioritas utama. Sumur bor yang paling utama kita bisa lakukan. Kalau untuk yang lain terkait dengan keterbatasan dana. Tapi kalau sumur bor untuk mencukupi kebutuhan pertanian terutama di saat musim kemarau, tembakau dan sebagainya, itu insya Allah menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Nah ini Komong Sarjo kan ada waduk Bajul Mati nih Pak. Ya, untuk jangka panjang seperti apa proses untuk bisa mengaliri ladang ada hujan? Nanti kita lihat kajiannya seperti apa, tempat datar rendah dan tingginya seperti apa. Karena tentu waduk ini kalau mau naik ke atas itu juga kita belum lihat itu hanya berapa. Kalau mungkin itu bisa diairi, ya pasti segera kita airi melalui waduk yang ada di Bajul Mati sana. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak. Balai Besar Sungai Berantas sudah melihat, jadi air yang di waduk itu akan ditarik ke atas di waduk kebo, di lapangan. Iya, itu ada namanya. Oh iya, benar. Semacam embung gitu. Nanti di situ juga ada WTP, jadi water treatmentnya, nanti air yang jelek itu dikelola jadi air bersih. Ya, nanti dari Waduk Kebo itu apa bisa langsung mengairi di seluruh Wongsol? Insya Allah bisa. Karena dataran sudah lebih tinggi itu. Kemarin dilihat Pak dari Kepala Balai Sungai Berantas. Sudah ngadep Ibu Bupati. Berarti sumbernya tetap dari waduk ya? Oh nggih, siap. Debitnya berapa kita bisa dari sini? Kayaknya 16 liter per detik. Kira-kira kapan realisasi Bu? Tahun ini Pak. Tahun ini bisa ya? Dan ini mulai bisanya paling nggak ya tahun 2022 lah. Tahun ini dalam pengerjaan 22. Berarti pengadaan infrastruktur juga ya? Atau irigasi itu? Oh iya. Pasti itu. Pasti. Nanti WTP-nya yang bangun PU, PR. Kalau yang Kementerian semua kan. Luasannya kira-kira berapa?
maksudnya itu harus menyediakan lahan 1,4 hektar. Sembung itu ya Bu ya? Nggih, sama WTP-nya, water treatment-nya. Dan itu sudah kita siapkan. Nggih, air itu yang disedot itu dari waduk di embung itu sebesar 1 hektar, nanti di water treatment. Jadi ada 2, untuk pengairan sama untuk air bersih. Ada berapa desa mungkin nanti yang dapat manfaatnya? Insya Allah hampir 5 desa. 5 desa. Berarti nanti ada proses pembebasan lahan ya? Kebetulan TKD itu Pak. Oh, TKD. Oh, Dan lapangan Patu Kebo itu kan TKD. Nah, artinya yang dilalui nanti dari Kebetulan yang dilalui itu untuk lalui pipanya itu perhutani punya perhutani. Oh, di petani. Oke, makasih Bu ya.